faktor apa aja yang kira-kira bisa ngebawa kalian sekarang nih sampai di sesi ini ngobrol bareng kayak gitu? Apa? Apa aja? Come on, guys. Wah, gimana ini mau dapat beasiswa? Ya, silakan I don't teman-teman. really get the question, Mbak. Tapi Faktor Ya, apa aja yang tapi menyebabkan faktor kenapa kita kesamaan? di sini? Exactly, faktor kesamaan apa yang kita because punya sehingga kita ada di sini. because I want to be an awardee, LPDP awardee. LPDP awardee, you want a particular scholarship here, and then Yes, yeah. apa yang menyebabkan kita berkumpul di sini? Faktor apa yang common? Anything else other than scholarship? Just scholarship. Alright. So we have this actually. We have scholarship. We want experience. We want friends to actually trigger us every day. If we sometimes get down because of karena apa ya, ketika kita meraih si beasiswa ini kadang kita ada di bawah kan, di momen yang kita tuh males banget nyiapin semuanya gitu. Then we need friends to support each other, and we need knowledge. We need to pursue our dream and timing. Abroad, that's the most important thing. We want to study abroad, right? Yang mau lanjutin S2-nya atau S3-nya di Indonesia, ada? No, right? So, yeah, that's the most common aspect that we have at this moment. And yeah, there are a lot of scholarship providers actually, nggak cuma LPDP. Buat teman-teman kalau misalnya belum tahu, ada Erasmus Plus ya sekarang. Erasmus Plus, ada Turki, ada Chevening, ada Australia Awards, ada NZ Government, ada di AAD untuk ke Jerman kalau nggak salah. Ada yang di Belanda juga, ada yang di Jepang, ada yang di Korea. Dan there are a lot of scholarships available for you to pursue master's degree or doctoral degree. Jadi kalau misalnya mentok di LPDP aja karena mungkin wah gue udah satu prinsip banget nih sama LPDP gitu, ya silahkan gitu. Cuman kalau misalnya kalian a little bit open untuk semua scholarship, ya nggak apa-apa. It's still worth trying untuk nyoba yang semua scholarshipnya karena tujuan utamanya adalah studi ke luar negeri atau studi ke jurusan yang benar-benar kita mau. Right, nah LPDP sendiri ya teman-teman sebenarnya bisa baca tentang profilnya si LPDP ini di websitenya dan segala macam yang jelas. Ini adalah salah satu scholarship provider yang asalnya dari Indonesia, gitu, dari government, gabungan dari 4 kementerian kalau nggak salah yang naruh dana abadinya untuk dikelola sama LPDP dan hasil dari dana abadi itu disalurkan ke anak-anak yang terpilih untuk scholarship ke luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat di websitenya LPDP itu ada beberapa beasiswa yang mungkin kalian nggak familiar. Aku pun nggak familiar dengan beasiswa itu, cuman kita akan fokusnya ke yang ini. Beasiswa S2, S3 LPDP, dalam negeri dan luar negeri. Kita fokusnya ke sana. Dan kalau misalnya teman-teman klik di sana, ada 3 sebenarnya kategori dari beasiswa LPDP. Entah kalian akan masuk yang mana, nanti bisa disimak. Ada kategori afirmasi, kategori umum, dan kategori targeted. Oke, nah kalau si afirmasi ini emang ada kriteria-kriteria tersendiri. So we can read this one. The first point for the afirmasi itu untuk yang berkebutuhan khusus. Gak ada lah ya kayaknya di sini. Nah untuk yang orang-orang teman-teman di luaran sana yang emang merasa memiliki kebutuhan khusus, teman-teman bisa apply lewat jalur ini. Karena kan nanti video ini akan diupload di YouTube juga. Jadi buat teman-teman yang lain yang emang mau beasiswa ke luar negeri ya nggak usah takut karena hal itu. Bahkan aku punya teman adik kelasku itu yang sekarang kuliah di US, doi tuli dan bisa nyampe ke sana gitu karena beasiswa. Terus yang kedua beasiswa daerah afirmasi. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di daerah 3T, terluar, tertinggal, dan tersatu lagi lupa. Dan kalian bisa apply untuk daerah beasiswa afirmasi karena daerah. Yang misalnya sekarang di Papua kayaknya masuk atau NTT kayaknya masuk. Nah, kalau misalnya lahirnya di sana dan mungkin besar di sana, kalian bisa masukin dirinya ke beasiswa afirmasi LPDP. Yang selanjutnya beasiswa prasejahtera, kayaknya ini ada korelasi dengan bidik misi. Kalau teman-teman yang S1-nya pernah ikut bidik misi, beasiswa kurang mampu, ini bisa lanjut beasiswa S2 dan S3-nya lewat beasiswa prasejahtera. Ini silahkan digali lebih jauh lagi, tapi nanti kita fokusnya ke yang reguler ya, yang semua orang bisa masuk. Jadi kalau ini adalah orang-orang yang punya kategori-kategori tertentu. Yang pertama targeted, ini PNS, TNI, Polri, mereka bisa daftar lewat jalur ini. Kak Amel bukan PNS kan ya?
PNS Kak, aku yang targeted. Wah, masuk target dong. Iya, but it's okay. Right, karena ngelihat profilnya tadinya aku kira Kak Amel ini di government sector tapi nggak yang PNS-nya gitu. Ternyata PNS-nya. Jadi harusnya masuk ke targeted. Alright, secara generalnya sebenarnya mirip ya. Cuman ya karena targeted aja jadi harus berdasarnya lewat sih yang targeted. Terus beasiswa kewirausahaan. Nah, ini agak sedikit detail karena ada Pak Reza di sini. Pak Reza mau ngediriin company kan? Entrepreneur. Right. Nah, jadi fokusnya Actually already sih tapi right. Nah, ini bisa bisa ke arah ini beasiswa kewirausahaan. Cuma nanti tolong dibaca lebih detail lagi beasiswa kewirausahaan ini fokusnya kayak apa, syarat-syarat spesifiknya apa aja. Nah, ini skemanya nanti bisa dibaca lagi atau ya. Terus ini masih yang kewirausahaan. Syaratnya ada beberapa poin yang mungkin perlu di-highlight. Memiliki usaha atau yang bergerak dalam bidang kewirausahaan yang dibuktikan dengan rencana bisnis. Bagi yang belum memiliki bisnis atau rencana pengembangan bisnis atau rencana bisnis baru, bagi yang sudah memiliki bisnis sesuai format LPDP. Nanti untuk formatnya itu udah ada di booklet. Nanti Kak Ate bisa tolong share link booklet. Link ininya, satu folder kita punya semua tentang LPDP yang teman-teman bisa baca-baca ulang gitu. IPK dan segala macam ini syaratnya ada di sini. Nah, selanjutnya untuk reguler itu ada 3 juga. Yang pertama co-funding. Nah, ini kalau teman-teman misalnya yang bersedia deh fundingnya barengan sama si government. Misalnya 50% kita, 50% government. Nah, ini kalian bisa pakai skema co-funding. Kayak nggak tahu deh mau di Ayunda itu full atau co-funding ya. Harusnya sih ya bisa co-funding, tapi bisa juga full kok. Maksudnya nggak dihalangin. Tasya gitu kan, right? Beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, ini yang paling prestis sebenarnya. Kalau teman-teman udah punya LOA dari Harvard, dari ya perguruan tinggi dunia itu, kalian bisa langsung masuk ke jurusan yang ini. Reguler, tapi yang fokusnya ke perguruan tinggi utama dunia. Nah, list universitasnya apa aja sih, Kak? I have it right here. Caltech, kalau misalnya ada yang berencana masuk ke sana. Columbia University, Cornell University, Harvard, Johns Hopkins, Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, Stanford, Yale, or Yale, not sure, Cambridge, Oxford, Zurich, Pennsylvania, University of Chicago, and California. Ada yang rencana mau daftar di sini di antara yang teman-teman yang ada di sini semua? Adakah? Ada. Tarin mau kemana? Kak Joshua? Saya mau. Tarin mau ke? Sebenarnya nggak terlalu preferred ke uni di sini, cuman consider Columbia and Harvard juga. Right, Columbia and Harvard University. Cool, Kak Joshua? Cornell dan California Berkeley. Cornell and UC Berkeley, right? Jen, kayaknya Jennifer juga ada preferensi ke sini deh. Columbia. Columbia University, right? Correct. Ya, jadi importantnya guys, kalau misalnya kalian udah punya LOA-nya, bisa langsung masuk ke yang perguruan tinggi utama dunia. Kalau misalnya udah punya LOA-nya ya, kalau misalnya belum ya nanti bisa dilihat. Wajib mengunggah dokumen LOA unconditional. Oke, kalau misalnya belum ada unconditional ya berarti kalian masuknya ke jalur reguler yang biasa aja. By the way guys, ini kedengeran nggak sih suara berisik-berisik di luar sana? Kedengeran banget. Iya, jelas tapi ya? nggak apa-apa sih Kak, kalau aku. Alright. Aduh, bocah pengen ya oke. Lanjut ya guys. Nah, ini untuk Kak Joshua. Kalau misalnya mau daftar yang perguruan tinggi dunia utama dunia tadi dan khusus doktoral, ini butuh persyaratan yang lebih kompleks dan spesifik. Nulis 1.500 sampai 2.000 kata tentang judul penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan atau tujuan penelitian, kelogisan, metode desain, signifikansi atau manfaat, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Nah, ini perlu ditulis dan diupload di lamannya LPDP. Kalau misalnya udah punya LOA unconditional dari si institusi yang kita tadi bahas sebelumnya. Oke. Nah, ini baru masuk beasiswa reguler. Nah, I want it to be more specific in this part actually guys, because we're all here. Dan sebenarnya dari beberapa beasiswa yang udah tadi dijelasin, itu ada beberapa yang intersection dengan ini. Kayak persiapan regulernya, persyaratan generalnya ini agak sama.
Beasiswa reguler diperuntukkan untuk semua WNI yang telah menyelesaikan studi program D4 atau S1 untuk beasiswa magister dan S2 untuk beasiswa doktoral. Warga Indonesia yang telah menyelesaikan studi diploma 4 atau S1 untuk beasiswa dokter luar negeri. Oke. Oh, untuk dokter ya. I'm not sure with this one. Oke. Entahlah yang ini. But skemanya, beasiswa reguler diberikan untuk jenjang pendidikan magister dan doktor. Magister untuk maksimal 24 bulan dan doktor untuk 48 bulan. Atau ini 4 tahun, ini 2 tahun. Lanjut, bisa punya LOE unconditional atau yang belum punya LOE, kita bisa narok 3 daftar di sana. 3 daftar maksimal untuk perguruan tinggi dan jurusan yang kita mau. Jadi kalau misalnya udah punya, langsung upload aja LOE-nya. Kalau misalnya belum punya, teman-teman bisa ngelis 3 ini. Dan ini sebenarnya akan jadi dilema karena ngelisnya itu nggak segampang itu. Ya, menentukan jurusan apa, kampus mana, negara apa itu juga akan susah ya. Selanjutnya apa aja sih yang di cover sama beasiswa reguler? Ada biaya pendaftaran, SPP atau tuition fee, tunjangan buku, biaya penelitian, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional. Nah, setauku biaya buku ini 10 juta per tahun. Jadi setiap tahunnya akan dikasih. Karena di beberapa kampus itu udah ada buku yang digital gitu. Karena ada juga kampus-kampus yang bukunya itu tersedia di library dan boleh pinjem. Ada juga yang semua jurnalnya udah disediain sama kampus. Nah, anggap aja ini uang jajan. Kalau misalnya kalian udah nemuin kondisi yang kayak gitu ya. 10 juta per tahun, jadi lumayan buat tambahan. Kalau misalnya butuh banget buat beli buku ngembangin diri, ya itu lebih bagus dong. Gitu. Buat beli buku yang lain, buat ngembangin diri juga bisa. Biaya tesis dan disertasi ini juga di cover sama LPDP. SPP semuanya dibayar. Jadi kalau misalnya kalian masukin LOE, biasanya udah langsung ada SPP-nya di sana per tahun berapa. Nah, kalau yang zamanku dulu itu aku langsung kasih ke bagian finance kampus. Aku bilang aku dapat surat dari LPDP, aku kasih ke mereka dan mereka langsung kontak LPDP-nya secara langsung. Jadi setiap akhir semester I don't need to do anything. Jadi bagian finance akan langsung ke LPDP, finance akan langsung ke LPDP. Nah, pernah satu momen yang si finance-nya ini salah ngemail ke LPDP-nya dan akhirnya aku kena denda. Kena denda di akunku tuh kayak minus banyak, terus dendanya berapa persen gitu. Terus aku protes ke bagian finance karena mereka salah ngemail. Dan aku protes ke LPDP karena mereka kukira ngebayarnya telat gitu. Terus akhirnya 2 orang ini ya begitulah, saya ngomong enggak kok, yang ini enggak kok, enggak telat, enggak ada email. Yang ini bilang enggak kok, bener-bener semua. Terus akhirnya pas di tracking ternyata emailnya salah. Jadi akhirnya dendanya dicabut dan LPDP juga langsung bayar ke kampus ya gitu. Cuma sejauh itu harusnya bisa langsung kita kasih surat, kan nanti kan dapat surat dari LPDP kalau kita udah keterima, kita kasih suratnya ke bagian finance kampus, maka kampusnya udah langsung ngeproses semuanya. Jadi jangan khawatir. Biaya pendaftaran juga di cover. Kalau misalnya kalian daftar di 3 universitas tadi ya, yang di cover cuma 1 yang kalian lulus atau yang kalian submit di formulirnya. Kalau misalnya 3 kali daftar, pokoknya cuma 1 yang di cover. Biaya visa itu nggak di cover. Terus apalagi ya, pendaftaran di cover, visa enggak, pesawat di cover, berangkat pulang pergi di cover, asuransi juga di cover. Biaya pendukung ini masuk semua di sini. Oh, udah ada. Tunjangan keluarga untuk doktoral ini akan di cover. Keadaan darurat ini kalau misalnya ada saudara yang meninggal atau orang tua yang meninggal, bisa ngajuin dana ke LPDP untuk di cover pulang, terus balik lagi. Biaya kedatangan, terus nanti biaya settlement itu juga nanti di sana di cover. 1 bulan LOE untuk di Indonesia, 1 bulan LOE untuk di luar negeri. Asuransi, biaya hidup, transportasi, dan segala macam. Oke. Persyaratan untuk beasiswa reguler apa aja? Right. We need to see this in detail. Warga negara Indonesia, udah S1 kalau mau S2, udah S2 untuk S3. Tidak sedang menempuh studi. Kalau misalnya yang mau apply S3, berarti sekarang nggak S3, nggak lagi S3. Yang mau S2, berarti sekarang nggak lagi S2. Oke. Terus surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja dan dari atasan bagi yang sudah bekerja. Jadi atau dari atasan bagi yang sudah bekerja. Jadi opsional. Kalau misalnya teman-teman masih kontak-kontakan sama dosennya, silahkan dari akademisi. Kalau misalnya mau dari perusahaan ya berarti dari bosnya aja.
Terus perguruan tinggi yang tujuannya itu sesuai dengan ketentuan LPDP karena listnya udah ada kan semua program studinya. Kalau teman-teman belum tahu listnya ada apa aja, ini lumayan banyak. Ada banyak banget. Terus ini nggak boleh untuk kelas eksekutif, karyawan, khusus, jarak jauh, dan segala macam, harus yang reguler, yang bisa di-cover sama LPDP. Mengisi profil dari diri pada formulir pendaftaran, nanti akan dijelaskan lebih detail, personal statement, komitmen kembali ke Indonesia, dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, menulis proposal penelitian untuk program doktoral. Oke? Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti pas aku lagi presentasi, bisa juga langsung tanya ya, biar agak lebih interaktif. Nah, ini persyaratan lain, persyaratan khusus untuk beasiswa reguler. Bersedia menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataannya juga terlampir, nah itu yang menyatakan bahwa kalian wajib pulang ke Indonesia setelahnya. Memenuhi ketentuan batas usia untuk master itu 35 tahun maksimal, untuk doktoral itu 40 tahun. Masih masuk semua lah ya. Dokumen IPK dan segala macam, dokumen-dokumen ini nanti juga akan kujelasin di bagian formulirnya. Mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya apa aja? Yang pertama untuk master dalam negeri, skornya ini ITP 500, IBT 61, PTE 50 atau IELTS 6 untuk yang dalam negeri. Untuk yang master luar negeri, TOEFL IBT-nya 80, PTE akademiknya 58, IELTS-nya 6,5. Terus untuk yang doktor, dalam negeri dan luar negeri, ini dalam negeri 6, untuk yang luar negeri IELTS-nya 7 untuk program doktoral. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi, oke? Right, lanjut. Bagaimana cara daftarnya? Jadi teman-teman silahkan daftar di link ini. Kalau misalnya masuk ke link ini, nanti teman-teman diminta untuk bikin akun. Nah, nanti akunnya akan kayak apa aja isinya, I will try to explain nanti atas file. Apa aja proses seleksinya? Ada seleksi administrasi, substansi akademik dan kebangsaan, dan wawancara. Administrasi ini semua dokumen yang kita kumpulin, semua esai yang kita jawab, ini akan diseleksi di bagian administrasi. Nah, di tahap kedua, ini tentang substansi akademik dan kebangsaan. Ini lebih kayak tes CPNS kali ya. Kak Amal mungkin udah pernah ngelewatin tes ini. Jadi, dulu nggak lewat. Right. Iya, tapi aku nggak tahu yang LPDP seperti apa. Right. Jadi yang baru-baru, karena di zamanku dulu ini isinya sebenarnya psikotes. Jadi cuma dikasih waktu kurang lebih 40 menit atau sejam, I can't remember. Nah, itu harus ngisi semua pertanyaan yang ada di sana selama waktu yang dibatasin itu. Terus nanti hasilnya langsung keluar. Keluar nggak ya? Langsung keluar kayaknya. Lulus atau nggak lulus. Jadi menegangkan sebenarnya. Sangat menegangkan. Kak Ate ada yang mau ditambahin di bagian seleksi kedua? Enggak kok. Benar kayak tes CPNS. Oh, benar kayak tes CPNS. Jadi. Right, nah baru tes ketiganya seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini yang paling menentukan sebenarnya guys. Setelah ini kita udah langsung diterima atau nggak diterima. Di wawancara ini ada banyak sebenarnya. Ketika kalian masuk ke ruangan wawancara, nanti akan ada 3 panelis yang berbeda. Nah, kalau sebenarnya sih kita nggak bisa benar-benar ngira-ngira 3 panelis ini backgroundnya apa gitu. Tapi yang jelas dari pengalamanku, yang pertama itu berkaitan dengan studi yang akan kita jalanin di S2-nya apa. Terus yang kedua dari LPDP-nya, yang nilai value-nya akan sejalan nggak ya. Yang ketiga psikolog kalau nggak salah. Jadi ngetes kepribadian kita itu kayak apa. Nah, bahkan ketika aku dulu seleksi S2 itu, di sana sempat ditanyain tentang kontribusi yang akan dibawa setelah kita lulus S2 gitu. Ketika aku jelasin, aku pengen jadi kepala desa waktu itu, mereka sempat kesel sebenarnya karena kepala desa tuh nggak perlu kali sekolah S2 di Toronto katanya. Lihat kepala desa. Terus akhirnya aku agak kesel juga, kesel balik sama si interviewernya, dan aku bilang profesi itu sebenarnya nggak berkaitan langsung dengan pendidikan. Pendidikan nggak berarti lo harus jadi orang yang punya posisi tinggi di pemerintahan atau punya posisi tinggi di perusahaan gitu. Tapi tentang pola pikir dan cara berpikir manusia gitu. Misalnya aku jelasin kenapa aku pengen S2 di sana dan pengen ngebangun kampungku dan segala macam. Malah di akhir interviewnya si dosen ini dia ngaku dia dosen di daerah Sumatera. Terus dia bilang kalau misalnya kamu nggak keterima
di LPDP atau di kampusnya, nanti kamu hubungin saya. Nanti saya mau jadi dosen pembimbingnya kamu, kata dia. Tapi matematika ya, kata dia, karena aku S1-nya matematika. Tapi matematika ya, kata dia. Enggak Pak, saya mau LPDP aja. Aku bilang, saya mau ke U of T aja gitu. Terus ya, itu pengalaman yang awalnya sebenarnya agak jutek si interviewer ini, karena mungkin emang peran mereka harus seperti itu kan, jutek, pertanyaannya langsung sharp, to the point, dan segala macam. Bahkan ketika aku bilang soal jurusan Adult Education and Community Development, si orangnya bilang langsung searching di Google, kan di depannya ada komputer, dia langsung searching. Ini ada Adult Education di tempat lain, kenapa nggak pilih tempat lain? Jadi emang kita harus fierce gitu, bahwa kita maunya di tempat ini tuh kenapa? Akhirnya aku jelasin berdasarkan riset institusi, karena emang itu nomor 1 di dunia. Jadi mau ada yang lain dimanapun, yang jelas ini yang terbaik. Makanya aku tetap pilih yang itu. Dan awalnya emang jutek, tapi ketika kita benar-benar bisa engage them into the conversation, mereka akan langsung perhatian ke kita, langsung tertarik dengan percakapan yang kita punya. Nah, waktu itu aku juga diminta untuk menunjukkan bukti ketika mereka nanya soal community impact di masyarakatnya itu seperti apa. Mereka bilang ada bukti foto, ada bukti grup nih. Karena kan masuk ke ruang wawancara itu sebenarnya nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa tablet, nggak boleh bawa alat-alat elektronik. Jadi ketika mereka nanya itu, aku langsung nanya, boleh ambil tablet gitu, karena ada di sana semua. Terus ya silahkan. Jadi ada kasus-kasus yang mungkin spesifik interviewnya gitu. Jadi teman-teman juga harus siap-siap. Kalau misalnya ada sertifikat yang kalian punya dan itu bisa di-print dan dibawa aja ketika interview. Kemungkinan akan ditanyain dan tunjukin aja langsung ke mereka. Gitu. Nah, waktu itu aku juga nunjukin grup, aku nunjukin semua aktivitas sosial yang aku jalanin. And they're okay with it. Gitu. Jadi seleksinya ada 3. Dan bisa jadi ini jangka waktunya bisa mencapai 1 tahun. Jadi emang proses beasiswa itu agak panjang. LOA unconditional, udah tau lah ya semua LOA unconditional ini apa. Harus sesuai dengan yang didaftarkan. Terus menentukan ketetapan LPDP, udah pasti ada listnya. Kalau misalnya mau defer, kalian juga harus melampirkan surat defer dari si institusinya. Aku juga dulu waktu daftar LPDP sebenarnya di masa defer ya, karena udah keterima dan harusnya studi di September 2017. Tapi beasiswa LPDP ini baru buka Juni 2017, jadi nggak mungkin berangkat September. Makanya aku langsung defer, dan kampusku nggak nerima defer 1 tahun, cuma bisa 1 term. Makanya itu langsung Januari. Nah, itu juga deg-degan sebenarnya. Antara si Juni, Januari berangkat, it seems impossible actually, karena terlalu mepet. Sampai akhirnya seleksi pertama Juni, lanjut lagi seleksi selanjutnya, pokoknya seleksi terakhir Oktober. Mepet banget karena Januari harus sudah berangkat. Jadi Oktober begitu selesai seleksi, aku langsung dapat keterima semuanya, aku PK di November. Desember siap-siap visa, Januari udah nyampe di sana. Jadi that was really short actually. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman punya waktu untuk berangkat nanti 2022 September atau 2023, itu pun masih enak gitu jangkanya. Kalau yang mau berangkat Januari 2022, kemungkinan nggak mungkin. Komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi 1.500 sampai 2.000 kata. Ini salah satu esai yang teman-teman harus masukin. Oke. Proposal penelitian, ini untuk yang doktoral, tadi udah sempat dibahas, formatnya kayak ini. Nanti bisa dicek lagi, ini akan di-upload PowerPoint-nya. Ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman? Yuk, tanya. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada oke. Yes, Kamel. Mau tanya, waktu seleksi wawancara itu mereka stalking kayak LinkedIn kita atau sosial media kita gitu nggak sih? Di hari H kemungkinan ya? Di hari H In front of you, like literally di depan kamu. Yes, di depan kita tuh 3 orang. Di depan kita 3 orang dan salah satu megang laptop. Yang kita ngomong apa tuh dia langsung search. Kayak ini bener nggak sih dia omongin? Kayak misalnya aku bilang gini, antara U of T dan Glasgow University, dua-duanya ada Adult Education and Community Development. Cuman I prefer University of Toronto based on the rank, the university ranking. Dia langsung search, gitu.
Terus dia langsung bilang selain Glasgow ada lagi kok gitu. Kenapa nggak di Indonesia? Biasanya nanyain kayak gitu. Ternyata rankingnya UI lebih tinggi dari kampus kamu, misalnya kayak gitu. Nah ini akan jadi bumerang buat kita langsung di sana. Ketika kita ngomong sesuatu ya harus ada buktinya dan bener-bener kita ngomong yang nyata gitu. Jadi ya akan langsung dia akan langsung jarinya akan langsung stalking ya. Right, any other questions, guys? Kak Doki pas wawancara Yes. itu Siapa ini? boleh ya Jennifer. Jen, kameranya Jen. Oh iya. Jadi mau nanya pas wawancara itu boleh apa? Is it have to be in Indonesian atau boleh? No, kalau misalnya daftar luar negeri, you have to be in English malah. Oh harus English, okay. Because I Dan- thought harus Indonesia because wawancaranya yang wawancara Enggak. orang Indo. Malah harus bahasa Okay. Inggris. Alright, thank Sebisa you. mungkin full English, yes. Okay. Ada lagi? Guys, kebayang nggak sih seleksinya itu kayak apa nanti sampai tahap interviewnya kayak apa gitu? It's not easy. Di zamanku dulu masih ada leaderless group discussion. Jadi kita cuma digabungin 10 orang dalam satu ruangan, terus dikasih topik, udah kasih waktu. Udah gitu, jadi terserah mau ngapain di ruangan itu. Terus akhirnya ada yang mulai taking action, terus mimpin diskusi, terus ya segala macam lah. Leaderless, the case is all about leaderless group discussion. How you manage to discuss a certain issue with solution without having a leader. Jadi agak susah kasusnya. Jadi ada juga yang langsung ngotok jadi moderator dan ketahuan sebenarnya ketika kalian diskusi, nah nggak diterima nih pasti gitu. Terus misalnya diskusinya udah berjalan, terus ada juga yang mendominasi gitu, udah langsung ketahuan, nah nggak diterima nih gitu. Dan benar gitu, aku ketemu lagi sama teman-teman yang emang udah diterima. Karena kan lingkungannya nanti akan apa ya, akan sama lah, akan banyak interseksi di sana ya. Dia akan ketemu dia lagi kalau misalnya keterima prosesnya. Gitu. Nah, dulu juga masih ada essay on the spot. Kurasa sekarang udah nggak ada. Essay on the spot itu dikasih topik, terus kita nulis dalam bahasa Inggris. Essay dalam bahasa Inggris. Langsung. Gitu. Sekarang udah nggak ada. Any other questions? All good?